keberadaan Bapak Mayor kita yang tiba-tiba menjadi seskap. Tapi penayangannya cukup bagus loh. Gimana? Pelantikan kemarin itu. Oh gitu. Saya kan cuma nungguin Raffi Ahmad dilantik aja ya. Iya. Tapi Raffi Ahmad ditaruh terakhir, jadinya saya nonton semua. Bukan cuma soal tokoh-tokoh yang masuk ke dalam kabinet, tapi representasinya itu yang menurut gue itu sangat mengerikan. Generasi yang memang influencer kan banyak juga nih kabinet yang sekarang ini influencer. Jadi kan ya kalaupun didikannya nggak sampai segitu loh. Weh, ada yang rapi. Iya. Siap betul lah. Apaan rapi? Ini gimana sih Rapi rapi dia. Perintah. Ya, inilah infonya itu tidak sesuai prediksi BMKG. Oh, kok kaget? Lah iya, kan cuaca itu kan nggak harus Oh, harus cuaca secara geografis, bisa saja cuaca politik kan. Ah. Jadi aku memutuskan membawa kawan ini. Oh iya. Oh gitu. Jadi hari ini apa yang sudah direncanakan itu gagal. Aduh. Jadi nggak jadi ya, nggak jadi ya. Nggak sesuai prediksi. Nggak Ya, tapi emang berharap atau gimana? Atau nggak punya kontaknya nih? Bukan berharap. Oh, iya. Semalam mimpiku dipanggil. Oh. Ya. Ternyata aku hanya hidup dalam dunia mimpi. Tapi Iya begitulah. emang Jadi hari ini memutuskan untuk gagal semua. Gagal. Apa yang kita rencanakan gagal kawan. Iya. Aduh. Enggak, itu nggak apa-apa, yang penting disiapkan dulu. Kalau dipanggil Nah. udah siap. Betul. ada tuh kejadian itu. Betul. Siapa tuh? Bang Ara. Bang Ara. Nah, Oh gitu. Lu kan udah prepare nih kan. Mungkin Maksudnya pakai juga kemeja putih. Betul. Cuma dasinya biru muda sekarang. Oh iya. Ah ini kali ini. Kirain ditelepon tadi. Bukan, ini kayaknya dari BMKG juga nih. Saya lihat juga tuh panggil Mayor. Mayor Tetot gitu. Tapi gimana nih soal kabar kemarin yang udah dilantik? Ucapin dulu dong, selamat dulu dong. Oh iya, Betul ya. benar. Selamat buat kabinet. Selamat bertugas. Ya, Betul. Selamat buat Kabinet Merah Putih. Merah putih. Kabinet ya, kabinet. Kabinet. Bukan 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 koalisi Merah Putih, Oh, Kabinet iya, Merah kabinet. Putih. Ya. Ah, susah dicopot. Tapi- Memang dipaksa untuk harus mengenakan ini. Udah. Tapi memang menarik kabinet merah putih ini kan banyak nuansa baru ya. Walaupun pengisinya juga orang-orang lama. ya Iya sih. Contoh kayak Kominfo. diganti jadi. Nah, komunikasi dan Digital. Betul. Kemarin emang nonton waktu pengumuman. Pengumuman nonton. Nonton. Ya. Nonton. Pantengin terus saya. Pantengin terus. Ya. Nonton. Gimana respon Malam kalian? kemarin. Melihat. Agak terkejut ya. Karena kan nama-nama yang udah diprediksi sebelumnya tuh agak bergeser tuh. Bahkan satu yang fokus ini kan menjadi fokus semua orang mungkin ya. Keberadaan Bapak Mayor kita yang tiba-tiba menjadi seskap di situ. Di luar pakem lah ya. Di luar pakem lah. Hmm. Terlebih kita kan kurang tahu juga nih, ada beberapa background mungkin ya. Isu yang pertama akan dipakai kan kabinet Jaken nih konsepnya. Ahli lah ya. Nah ya, menurut ahli. Teknokrat. Cuman memang di beberapa pos kementerian memang ada benar yang benar-benar ahli, tapi sisanya kita lihatlah ke depannya benar atau enggak. Tapi gimana menurut kamu? Tapi lu nonton kan? Nonton. Lu nggak lihat gua di belakang? Iya. Iya. Kan buka baju, bukan buka baju. Gue yang jaga kabel supaya kabelnya nggak keinjak. Gue buka dulu lah kalau gitu. Oh, biar sama warnanya. Biar sama. Biar sama. Karena hitam itu kan merangkul semua warna. Betul. Wis. Siapa tahu? Oh, iya. Kan dulu kan ceritanya Mahfud MD sebelum dia diumumkan menjadi calon wakil presidennya Jokowi, kan sempat. beliau itu kan sempat Iya, udah bikin. Iya, Udah bikin, udah menyiapkan. Bahkan 5 tahun lagi dipakai lagi nih ya. Ah. Tapi bedanya gini, kalau Mahfud MD itu menitipkan ke ibunya, Oh. ya, kalau saya nggak punya ibu, ya, kan? Jadi saya menitipkan ke ibu pertiwi saya. Siap. Saya pikir darjok tadi. Tapi penayangannya cukup bagus loh. Gimana? Pelantikan kemarin itu. Oh gitu. Saya kan cuma nungguin Raffi Ahmad dilantik aja ya. Iya. Tapi Raffi Ahmad ditaruh terakhir, jadinya saya nonton semua. Semua ya, Apaan nih Raffi dilantik kan gitu. Nah itu tadi bagus ya. kan obrolan awal kan emang maunya ada kabinet Jaken. Iya. Kali. Oke. Benar. Nah, ada tuh memang ada siapa Stella Grace, ya, Stella Christie, Iya, ya, kan? iya. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Atlet beneran nih. Betul. Kan? Termasuk kan Mutia itu Iya. kan
Di Komisi 3 Makan, juga pakemnya memang makan komunikasi dan plastik. informatika dia. Nah. Komisi 1, Komisi 1. Komisi 1 ya? Komisi Komisi 1. Nah tapi gimana sesuai kalau ngomong nomenklatur nih, Bung Rizky lihat apakah tradisi kayak itu tadi yang diharapkan kita kemarin obrolannya kan kabinet Juanda itu kan benar-benar ahli. Oh, iya, Sekarang ini iya. apakah Teknokrat, ada ya. perbedaan kata ahli itu dengan apakah ini hanya sekedar mengakomodir? Justru sebenarnya yang paling menarik itu Zaken itu kan sekarang udah nggak banyak diucapkan lagi. Iya. Bung Iben aja nih yang mulai mengucapkan lagi di Zaken itu. Zaken itu sebelum tuh sering kita dengar Zaken kabinet, dan kalau saya sih melihatnya ya kalau kementerian itu kan soal bagaimana mereka bisa punya kemampuan dalam meramu kebijakan ya, yang pas ya. Bisa Eksekutif jadi lah ya. aja yang sekarang itu dipanggil memiliki kemampuan itu. Cuma berarti ada catatan-catatan sendiri. Kalau misalnya saya sih yang paling saya sorot itu adalah warisannya dari presiden sebelumnya yang hampir tuh 50% Oh, oke. lebih tuh dipindahkan Ya, ya, ke ya. situ. Itu aja sih kalau saya mah. Kenapa? Apakah tidak ada wajah yang lain misalnya begitu, atau tidak ada yang mempunyai, atau kapasitas bapak-bapak itu sangat mumpuni sehingga tidak ada yang mampu menyaingi. Tapi justru yang paling menarik yang dianggap masyarakat paling berprestasi, misalnya ya anggaplah misalnya ada Bu Retno. PUPR, Bu Retno, justru tidak dipanggil. Jadi mungkin itulah kekuatan politik itu penting. Nah itu catatan awal lah ya untuk membuka diskusi ini. Bung Ibeng apa yang disorot emang? Kemarin tuh yang menarik sih emang jumlah pos kementerian ya. Pos kementerian Seperti kata siapa sih yang kita bahas yang lalu kan? Ketum Demokrat, AHY. Dia udah dapat jabatan baru, Menko, tapi nggak tahu nih kantornya nih. Betul. Nah itu jadi betul, maksudnya betul. kita mau tanya juga, apakah memang akan berkantor di Jakarta atau yang misalnya IKN nih misalnya nih. Nah, itu dia. Sementara IKN belum jadi. Nah, Benar. atau modelnya virtual office. Betul. Iya. Jadi ibaratnya numpang dulu lah di Juanda misalnya. Kan nggak lucu juga nih kan. Kenapa nggak di studio kita aja? Nah, Kita tahu kan? boleh. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Mungkin Mas Ahaye Bisa lah. daripada bingung gitu ya. masih berteman kan kita? Ih, Terus kan- boleh lah kantor di sini. Gitu. Ada pemecahan dari contoh kayak Kemendikbud. Sekarang ada pendidikan sains teknologi, pendidikan dasar dan menengah, Dasar dan dan ada Kementerian Kebudayaan. Bang Fadlizon. Bang Nah, Fadlizon. Betul. senyumnya tuh dari awal ketika dipanggil ke Kertanegara tuh udah senyumnya beda. Tapi sebenarnya Bang Fadlizon tuh saya berharap sebenarnya dia di apa ya, seknek ya sebenarnya ya. Oh lebih cocoknya. Iya, Tapi ini kan juga cocok. Tapi dia memang ahli juga sih kebudayaan. Iya. Kalau Bang Fadlizon sih zaken sekali itu. Dia punya perpustakaan dan punya ini Iya. sendiri loh, Dan punya ntar aktivitas budaya dia ini gua rasa lebih banyak berpuisi kayaknya. Iya, jago sekali. Jago sekali. Ya udah pasti lah ya. Jago sekali. Jadi kapan kita mau ketemu Bang? Bang Fadli, kita nongkrong dulu di Oh, oke. tempat kopi doi. Oh, kopi doi. Kan doi kan pasti ngopi di depan perpusnya Fadli dan Iya, iya kan? Iya enggak? Iya. Museum. Sama tahu kalau bingung juga kan kebudayaan baru nih. Ben Hill ya. Tapi kalau dikatakan ini kabinet yang gemuk atau kita istilahnya kalau kita pakai dalam istilah yang populer waktu pilpres itu kabinet gemuk ini gimana menurut kawan-kawan? Lihat komposisinya banyak, lihat juga representasi dari berbagai entitas. Ya, sementara perbandingan dengan negara-negara lain itu kan dikatakan ini terlalu berlebihan ya. Iya betul. Emang Ya. kenapa? Negara lain yang mana maksudnya? Kayak kalau Amerika dibilang kan kalau nggak salah itu kan dibilang cuma 15. 15. Sementara dia yang ngatur negara lain. Iya juga. Terus kemudian ada di India itu lebih spesifik untuk kementerian teknis Ya. dibanding yang kayak sekarang itu tadi nomenklatur termasuk Cina lebih orientasinya gimana negara itu bisa kalau untuk keluar masalah bisnisnya misalnya cenderung kayak gitu, karena kalau yang di kebijakan dalam negeri udah otomatis nih rakyatnya tunduk kan. Oke. Iya. Nah di Indonesia ini gimana nih, apakah memang dia sebagai aparatus untuk mengerjakan teknis seperti kata udah tadi, atau justru sekedar bagi-bagi? Iya. Nah itu yang jadi pertanyaan jadinya. Tapi sebenarnya kalau misalkan lihat pasca pelantikan ya, kan menarik tuh pas pidatonya Pak Oh, Prabowo juga iya, yang waktu undang-undang. ayolah bersatu. Mungkin itu kan menjadi semangatnya Makanya dia. namanya Kabinet Merah Putih. Iya, semangat dia Kabinet Merah Putih, dan mungkin
untuk menyatukan semua komponen yang ada untuk membangun bangsa. Karena kan menurut Pak Prabowo pada saat itu kan Indonesia itu besar, Bung. Bilang gitu kata dia. Dan selalu mengutip tokoh-tokoh bangsa. Iya, betul. Tapi yang lebih menarik sebenarnya kalau saya sih pemodelan aja sih. Walaupun tidak pada posisi misalnya setuju atau tidak setuju, like and dislike misalnya gitu. Pemodelan aja dengan umur misalnya negara kita ini, bangsa kita ini. Nah, Pak Prabowo ini menghadirkan nih, sehingga kita ke depan bisa belajar nih. Ini dengan kuantitas yang cukup besar, mampu tidak kemudian diikuti dengan kualitas yang kemudian memuaskan, atau ternyata ini akan jadi obrolan ke depan. Jangan sampai presiden-presiden ke depan punya kabinet yang besar. Contoh misalnya dahulu. Nah, apakah contoh dahulu zaman Pak Prabowo ini yang sebenarnya yang harus dijawab oleh kementerian yang ada di sekarang. Jadi cukup jadi pemodelan lah bahwa variasi-variasi nih misalnya begitu. Bahwa menarik sebenarnya yang dulu yang mencoba untuk merampingkan itu kan justru Pak SBY itu sebenarnya membatasi sebenarnya. Nah, padahal mereka sering berdiskusi nih. Pak Prabowo dan satu angkatan lagi begitu kan, saling mendukung lagi dalam satu koalisi yang bersama. Apa yang terjadi perdebatan sehingga kemudian Pak Prabowo Subianto memutuskan mencoba untuk membuat kabinet yang bahasanya tadi gemoy tadi itu. Nah, sehingga tugas kita ya saya pikir ya kita buat pembelajaran dan kita lihat bersama, itu harus kita kawal bersama gitu. Terutama dalam 100 hari ke depan ya kan? 100 hari ke depan. Ini masih berharap untuk tetap dipanggil nih kayaknya nih. 1 hari ke depan ini kan masih dipanggil pasti gitu lah. gitu. Pasti. Apa karena ngeliat banyak yang blunder? Karena kalau dari saya Itu sudah ada yang blunder ya? Oh, ada beberapa ya. Beberapa. Terus kita sebut lah. Nah, prediksi itu kan akan bisa kita lihat, kita ukur ya, terutama soal 100 hari ke depan. Dalam 100 hari ke depan ini apakah mungkin akan ada yang tergelincir atau tidak? Justru kalau dari gua yang gua sorot adalah bukan cuma soal tokoh-tokoh yang masuk ke dalam kabinet, tapi representasinya itu yang menurut gua itu sangat mengerikan. Apa tuh? Representasi dari orang-orang yang cenderung biasa-biasa saja, dalam hal ini dalam politiknya dia lurus-lurus saja, dan kemudian ada juga representasi dari orang yang notabene-nya politisi yang cukup keras gitu loh, cukup keras, orang lama lah. Ya, orang lama lah dalam hal ini ya, penghuni kos lama gitu kan. Terus kemudian ada juga orang yang mungkin kurang pas pada posisinya dia gitu loh. Nanti yang gua takutkan itu adalah jadi kayak ada nanti yang dijadikan sebagai apa ya? Kalau bahasa ya tumbal politiknya lah, tumbal politiknya untuk kemudian bisa mengganti orang yang lebih baik atau lebih bisa merepresentasikan kekuasaan. Karena kalau gue lihat sekarang ini justru yang sayur di kementerian ini dari kuning, dari Golkar, bukan dari Gerindra, bukan dari Demokrat, bukan dari partai lain lah, partai yang pendukung awal ya. Prabowo ya dalam hal ini. Justru cuma Golkar yang gue lihat itu mengisi pos-pos yang cukup strategis ya, cukup strategis. Sehingga kalau gue rasa ini kayak ada semacam orkestrasi untuk kemudian semacam tanda kutip lah ya, mengarahkan untuk dikeroyok gitu. Bukan dikeroyok, tapi lebih kepada lu tergoda atau enggak dengan ini barang. Karena kan rata-rata kan Golkar itu adalah Golkar itu tadi kan mengisi pos-pos yang lumayan basah, Pak. Lumayan basah. Sedangkan Gerindra coba lihat ngisi pos itu yang basah itu cuma Rosan ya. Rosan juga kan bukan representasi Gerindra. Iya enggak. Gerindra itu lebih ke apa ya? Lahan yang masih yang lama cukup ini ya, cukup kering lah kalau kita katakan. Tapi yang basah itu justru di Golkar. Kalau gue lihat itu yang lebih resiko adalah nanti kalau kemudian ini representasi dari kelompok yang baru, kelompok yang lama, kemudian di satu ada lagi kelompok dari Jokowi gitu ya, ya kan peninggalan lama. Nah ini kalau kemudian bersatu dalam hal ini tidak bisa terakomodir, ini bisa pecah, Pak. Yang gue lihat ya, Gak tahu kalau kawan-kawan yang lain. Kalau gue nyorotnya tuh waktu kemarin itu bukan soal namanya siapa dan siapa, tapi ini representasi siapa dengan siapa, itu yang gue lihat gitu. Tapi sebenarnya kalau saya boleh berkomentar ya misalnya, boleh kan? Boleh. Menyambung dari bagaimana melihat pidato Pak Prabowo yang ingin merangkul semua kalangan begitu, kemudian banyaknya kuantitas atau jumlah dari kabinet itu, kemudian ada juga
analisis mengenai pos strategis dan segala macamnya. Satu hal yang kemudian cukup bagus misalnya atau bisa menjadi bahan diskusi kita juga nanti ke depan misalnya adalah Pak Prabowo ini sepertinya cukup mengerti dengan apa yang menjadi kerisauan ini. Sehingga misalnya ada pembekalan yang dilakukan ospek lah ya, orientasi lah ya. Bahkan konon kabarnya tanggal 27 nanti juga ada lagi tuh. Itu kan suatu cara. Masih bisa. Saya nggak ngerti konsep pelatihannya nanti apakah semi militer. Saya nggak bayang tuh gimana tuh para menteri-menteri itu. Nggak mungkin ya, tapi Tapi setidaknya kayaknya senang gemoy deh. Pasti. Siapa dapat TV nanti. ada itu. Kenapa bilang nggak mungkin? Mungkin aja, karena ini dalam hal ini presidennya representasi militer. Kan udah purnawirawan juga. Tapi kan gayanya kan masih tetap berlaku kan? Kan bukan soal bela negara atau apa. Lemhanas kan sudah kan. Iya. Tapi justru membangun semistri lah bahasanya, ya kan? Gimana seorang tadi kalau dibilang Pak Presiden ini kan representasi dari tokoh militer dan senior banget lah. Sementara yang di bawahnya ini kan bukan militer semua, sipil juga lah, sipil. Kemudian ada juga generasi yang memang influencer, kan banyak juga nih kabinet yang sekarang ini influencer. Jadi kan ya kalaupun didikannya nggak sampai segitu lah. Iya. Tapi BTW lu tahu nggak posisi gua sebenarnya diambil alih sama siapa? Oh gitu. Ada satu orang yang dia menjabat 2 jabatan. Oh gitu. Jangan. Sebenarnya itu. Tapi itu surprise juga sih. Surprise. Dia open comeback. Iya. Gua orang Batak juga kok. Itu salah satu surprise juga tuh. Surprise, ya. Selain Surprise mayor banget media itu, soal surprise BTV. banget itu. Karena maunya pensiun adanya kan. Ya, dia kembali dengan Itu kayaknya Dewan Iya. Ekonomi Nasional. Iya, ketua dewan. karena kayaknya orang BPJS nggak ada yang ngasih ini. Jadi ya udahlah, lanjut lagi lah. Sejatinya nggak cair. Babe lu masuk juga ya? Siapa Babe? Babe Haikal. Yo. Komentarnya gimana? Kalau Babe Haikal masuk nih. Gimana, Bu? Enggak, tapi itu yang perlu kita tunggu. Nanti. Iya. Apakah akan seperti apa? Nah, karena tapi yang tadi kenapa harus muncul kumpul di Magelang kan bahasa Pak Prabowo kan karena situasinya geopolitiknya kan juga nggak baik. Iya. Ya itu tadi karena untuk percepatan 100 hari kerja. Jadi jangan sampai ada ya kalau bahasa ngomong orkestrasi jangan sampai lah ada yang terlalu kesana tunnya terlalu tinggi atau yang terlalu rendah atau yang offset ya kan atau bilang nggak ada pelanggaran HAM nah ini kan. Aduh. Jangan kayak Dan gitu. undang ibunya. Ya gitu. Iya. Tapi kayaknya happy lah. Karena itu tadi karena banyak influencer kayaknya nggak perlu mengundang banyak penyanyi lain lah kayaknya. Giring udah ada. Udah ada Giring. Bagian MC Raffi Ahmad. Yopi ya kan? Ya kan? Bagian entertain. Pengiring musik udah ada Yopi. Nah. Iya benar. Nah, Yofi Widianto. Baca doa Gus Miftah. Oh MC udah banyak. Baca doa. Sampai baca doa dipikir. Iya. Komposisinya kurang pas lebih kayak tapi. gitu. Iya. Terus mantan presenter banyak, ada Iya, betul. Luciana, ada Mutia Apit, ada Nurul Puspa ini juga Iya, kan. betul. Nah, kan Seharusnya APBN bisa lebih diminimalisir Minimalis, ya. ya. Untuk pengeluaran yang nggak penting itu ya. Jadi istilahnya Bu Sri Mulyani nggak perlu khawatir harusnya. Aman lah ya. Ada satu yang kurang. Apa tuh? Dari komedian kayaknya belum ada ya. Belum ada ya? Komedian ya. Stand up komedian belum ada. Komedian. Lagian sih stand up komedian masih dialisa saya tuh. Emang bukan karena nggak ada. Kan banyak politisi yang jadi komedi. Iya. benar. Jadi udah lucu lah ya. Nah, kan ada Bang Kodari. Iya. Nah, menghibur ya kan. Kawan-kawan komedinya banyak. Jadi nggak perlu ragu. Tapi emang kabinet happy lah. yang kurang bukan sebenarnya yang kurang ya dari pidato. Oke, satu gua harus klaim bahwasanya pidato Presiden Prabowo kemarin waktu di MPR itu semacam gua merindukan pidato yang memang berapi-api. Oke, Ya. Itu betul, lah betul, gua harus aku itu ya Ya, dalam benar, hal ini. benar. Gua merindukan yang dulu kan cukup cukup Iya, oke. gitu ya. Kemudian ketika berbanding terbalik dengan pidato berapi-apinya Prabowo gitu loh. Tapi di satu sisi gue kayak melihat bahwasannya Prabowo justru nyindir orang di sebelah dia gitu loh. Oke. Menghadirkan orang-orang di sekitar dia, Oh, koleganya dia dan segala macam. Kayak ikut soalnya. Itu satu. Terus yang kedua, yang kurang dari pidato itu adalah ini nggak tahu ya apakah ini menjadi prioritas bagi Prabowo atau enggak adalah IKN.
Dia sama sekali Pak, dalam 57 menit dia pidato itu satu kata Tidak pun, membahas satu kata pun dia tidak membahas mengenai IKN. Nah ini nanti yang menjadi problem khususnya kepada entitas yang representatif dari kelompok Jokowi. Soalnya kan Bobi Kertanegara udah di istana sini maunya. Oh gitu. Jauh kalau Bobi udah nyaman di sini. Iya. Bobi Kertanegara ya. Kan kalau di sana nggak ada temen ya. Sekarang udah ganti. Apa tuh? Bobi Istana. Oh, iya. Istana. Istana. Nanti kalau Bobi Kertanegara itu ke IKN, Iya. justru ketemu sama macan ya kan? Ya habis dia kalau masih kucing-kucing liar Jakarta ya. Kalau di sini masih rusak, Iya. masih ketemunya rusak. Gitu. Itu dia yang Oke. gua cukup sorot itu. Satu kata pun dia nggak menyinggung soal IKN. Apa karena pendengaran gue yang Bahkan bermasalah atau gimana? pakaiannya pun pakaian ini ya, khas Betawi ya. Ya, Betawi. betul. Biru Iya. biru Apa maksud dongker. dibalik sebuah simbol itu kan? Tapi sebenarnya berangkat dari obrolan itu berarti itu prediksi sebenarnya. Kalau saya sih memprediksi ke depan akan Pak Prabowo akan cukup disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan wartawan-wartawan yang akan menanyakan bagaimana soal IKN Pak, bagaimana soal IKN, bagaimana soal Tapi IKN. itu tadi kayaknya nggak perlu Pak Prabowo yang jawab. Iya. Udah banyak. Kan. Udah banyak Iya. menterinya kok. Ada Bang Hasan Nasbi ya kan. Udah. Iya, iya betul. Tapi Pak salah Prabowo satu ini. program dari yang kemarin pembekalan itu ada salah satunya juga kalau nggak salah itu adalah bagaimana menghadapi jurnalis kan? Iya, iya. kan? Makanya banyak. Itu terbukti coy. Ya kan. Terbukti. Lu pernah lihat nggak Gibran dulu waktu tanya wartawan? Dia jawabnya apa? Ya udah tanya sama yang melemparkan isu. Sekarang Gibran udah mau jawab Pak. Bener. Udah mau jawab. Jadi ada implikasi positif Jawabannya sama itu. Kayak gitu ada juga implikasi jawabannya. positifnya juga. Yang tadi Gibran yang tadi cuma sebatas ya udah nanti Iya. ya udah nanti kita lihat lagi kita cek lagi. Karena gitu. belum dilantik. Enggak, udah dilantik Oh, coy. ya, kan sekarang udah dilantik. Iya, sekarang udah dilantik. Waktu itu kan Mungkin Udah harus beda. Ya, lu ngeliat udah ada perubahan lah. Oh iya, intinya gua lihat udah ada perubahan. Jadi sebenarnya yang mengusung perubahan ini siapa gitu. Kok dia Satu lagi nih ngomong perubahan nih. Tadi ngomongin Opung udah. Iya. Satu lagi nih. Oh, aktornya nih kayaknya. Aktornya perubahan nih. Iya ya, salah satunya ya. One and only mantan aktivis. Iya, yes. Ketum partai seumur hidup. Iya, iya, iya. Bukan seumur hidup ya, maksudnya masih Masih. berlanjut-lanjut. Yang kemarin juga nyalon, tahu-tahu datang nih di Kertanegara. Dia ada yang lucu kalau itu. Nah. Ada potongan jalan. Oh, iya. jalan dia. Jalan Bapak Oh, itu. konten ya, konten. Iya, konten. Ini saya lucu juga sih lihatnya. Jadi captionnya itu adalah penampilan bapak-bapak yang udah matang. Gua jangan cenderung. Tahu netizen itu luar biasa dari dia. Dia jalan kan sambil senyum gitu kan. Ya, penampakan pria yang sudah matang gitu. Tapi dia happy sih. Dia yang paling happy. Iya, paling happy. Paling happy. Dia yang paling tidak pernah merasakan kekalahan. Iya. Iya dong. Iya dong. Betul. Jadi ketika kita kalkulasi nih, dulu gua kan sempat ke-trigger ketika Bang Adian berapa kali dia ngungkapin soal Jokowi pernah diberikan jabatan wali kota oleh PDI, wali kota lagi, Oh, ditawari presiden ya, lagi, ya kan? Gubernur, Gubernur. presiden, terus menantunya wali kota, Iya. anaknya wali kota baru 7. Iya, 7. Caimin udah lebih dari 7 Pak, menang terus. Oh, menang terus ya? Siapa tadi? Nggak pernah kalah. Apa aja? Ya 2004. Oke. 2004 Ya, memang dia nggak benar, masuk. benar. Oke. Memang dia nggak masuk. Atau dalam hal ini partainya dia nggak masuk. Masuk Pak. Yang nggak punya genetik untuk di oposisi itu adalah Caimin. Iya. Jadi mau tidak mau sebenarnya yang lebih Golkar daripada Golkar adalah Dan PKB itu sendiri. Dan emang tercapai. Dia kan pengennya emang calon wakil presiden. Betul. Calon Iya. wakil presiden. Betul. Secara formalitas memang Ya, tercapai. Benar-benar. Kalau dia ngomongnya emang saya inginnya wapres nggak mungkin agak beda. Betul. Yang penting calon wakil presiden. Benar. Tapi itu pembelajarannya ya. Betul. Luar biasa emang kanda ini satu. Ya aku dia lebih satset daripada Ganjar itu. Wah, Kalau Sukses. kalau kata Bung Karno apa? Bercita-citalah setinggi langit. Setidaknya kalau jatuh di antara bintang-bintang. Bintang-bintang. Berarti cita-cita jadi wapres. Nah. Setidaknya kalau jatuh jadi menteri gitu. Tapi udah kemarin juga udah pernah dia menteri zaman Pak. Udah pernah ya, udah pernah. Lebih dulu, makanya dia bisa Menko sekarang. Sekarang dia Menko Menko. sekarang Menko. Justru yang menarik sebenarnya satu-satunya ketua partai nggak Menko itu Abang Dabahnil. Iya. Karena udah ada Pak Erlangga. Erlangga, mungkin. betul. Yang lain kalau ketua partai itu Betul. Menko. Itu juga cukup menarik gitu sebenarnya. Sorry, Pak Dr. Bahnil. Dokter Bahrul. Oh iya, Dokter Bahrul selamat ya.
pesawatnya. Honor Ada Gaza. selamat 1 tahun. Memecahkan rekor muri loh itu. Iya dong. Iya, tercepat. Tercepat 1,8 Wow. tahun. Iya. Luar biasa lah. Ya itu menarik juga. Itu kan nanti jadi ada kayak semacam perang psikologis juga, Pak. Iya. Iya kan? Posisi lu sebagai ketua nih, ya kan? Ketum. Iya ketum lah contohnya, lu sebagai ketum ya kan. Partai. Ini kan kita udah ada kayak semacam kesepakatan bahwasannya yang menjadi Menko adalah ketum-ketum gitu loh, minus BG ya, minus BG ya. minus BG. Tapi dalam hal ini Bahlil itu ketum Pak, Plus BG. ya kan? Minus BG, plus BG. Enggak dalam hal ini sebagai ketum, Iya, dia sebagai iya, ketum, iya, ya kan? iya. Yang lain ini kan ketum semua. Atau jangan calon ketum juga. Oh siapa? BG. Ya, ketum mana? Aduh, ngeri nih kayak sinyalnya. Ya, itu kan Sinyal bisa menjadi apa ya? Menjadi konflik yang mungkin jadi terpendam nanti ya. Tapi Yang ya- suatu waktu bisa mecah. tapi wajar lah Dinda lah. Gitu Kan ya. sama Iya. Erlangga kan Betul. Dinda lah. Ya, kita lihat lah bagaimana kepemimpinan Prabowo yang bisa mengkomandoi berbagai entitas kepentingan ini. Kita Oke. lihat aja. Harapannya, Karena harapannya paling pengaruh Seharusnya sih. bisa sih Pak Prabowo. Karena kan basicnya militer. Iya, Dengan iya. kepemimpinannya seharusnya bisa ya. Iya. Tapi kalau di dalam politik itu kan berbeda, banyak bisikan-bisikannya. Betul. Kuat nggak bisik-bisikannya di situ aja. Betul. bisik-bisik itu yang berbahaya. Nah, bahaya sekali. Bisik-bisik tetangga aja berbahaya. Itu apa harapannya? Ya, kalau harapan kita ya Gua aja udah dulu yang panggil, jangan gitu malah gua dulu lah. dipanggil itu harapan kita semua. Kita semua. Tapi yang jelas sih dengan sudah ada terbentuk, tokoh-tokohnya udah ada, sudah diumumkan, ya kita kawal bersama. Posisinya kan ada yang berkuasa, ada yang kemudian mengawal kekuasaan. Kita mengawal kekuasaan apakah melalui media-media. Dan sekarang yang paling saya senang tinggal di Indonesia itu sebenarnya sekarang itu satu, Apa? kekuatan netizen. Iya ya. Jadi cukup senang lah. Setidaknya saya senang netizen akan membantu untuk mengawasi apapun yang terjadi di politik Indonesia ini. Semangat netizen, ya siap. Itu aja sih. Ini netizen. Netizen. Itu apa? Kalau gimana? Kalau dulu lah. Yang gagal dilantik dulu lah. Karena kemungkinan besar itu tadi KN Nusantara juga tidak akan dalam waktu dekat, ya kan? Ya harapannya sih pembangunan itu jangan sampai berhenti juga sih sebetulnya. Oke. Apapun lah itu mau ngomong politik, mau ini ngomong krisis ekonomi ataupun jangan sampai tradisi selalu ganti pimpinan, ganti kebijakan itu janganlah. Ini Oke. kan anggaran udah besar juga kan. Itu aja sih pembangunan harus tetap berlanjut. Sebenarnya bukan masalah kita suka tidak suka IKN dan segala Ya, macamnya, tapi kita tidak suka proyek yang mangkrak gitu. Ya, Oke. buang-buang Kayak efisiensi kan. dan itu memang cita-cita besar juga. Bung Karno kan juga menginginkan itu. Ya. Gue sendiri gimana? Apa yang mau diharapkan dari sini? Dia mah diharapkan manggil doang, dipanggil dia mah. Udah nggak jadi Satu semangat. yang gue senang dari Indonesia itu adalah kita itu selalu dididik untuk berharap. Itu sebenarnya. Iya. Politik adalah Jadi harapan. ini tanpa gue berkata-kata sebenarnya udahlah harapan teman-teman itu adalah harapan Oh, gue oke. bersama. Karena bagus ya Bang. Iya. Muter, Tetap berharap mau dilantik juga. kan karena untuk harapan pribadi ya tetap harapan pribadi ya. Sama nunggu satu-satu. Iya. Nanti di komen oleh netizen. Tapi bagus itu. Salah satunya itu tadi apa? Politik The adalah power harapan. of netizen. Iya. Ini harus tambah lagi. Entah itu badan, entah itu utusan, iya. entah itu apa. Pokoknya utusan netizen itu harus ada. Oke, teman-teman, sukses buat kabinet gemoy. Kabinet apa sih? Kabinet merah putih. Oke.